Matnul Ajurumiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Babul hali. Ay hadha babun fi bayanil hali. Ay artinya hadha bermula ini. Babun yaitu bab fi bayanil hali di dalam menjelaskan hal. Lafat al-halu bisa mudzakkar dan juga bisa muannats. Mengapa bisa muannats? Karena asluhunya al-halatu. Jadi kalau seandainya mensifati boleh menggunakan mudzakkar dan boleh menggunakan muannats. Kalau seandainya marji' dhamirnya bisa mudzakkar juga bisa muannats. Seandainya diberi isim isyarah atau isim mausul juga bisa menggunakan mudzakkar dan bisa menggunakan muannats. Contohnya misalnya gini, hadza al-halu boleh, hadhihi al-halatu boleh. Al-halu alladzi boleh, al-halatu ya, al-halu allati juga boleh. Al-halu huwa boleh, al-halu hiya juga boleh. Jadi ingat, al-halu bisa mudzakkar dan bisa muannats. Asluhu al-halah, halah keadaan. Kemudian musannif kitab Matan Al-Ajurumiyah melanjutkan al-halu bermula hal, huwa dia hal. Beliau menggunakan mudzakkar, huwa bukan menggunakan hiya. Huwa dia al-hal, al-ismu yaitu isim, al-mansubu yang dinasabkan, al-mufassiru menjadi naat yang kedua. Al-mufassiru itu adalah sigotnya isim maf'ul dari fassara yufassiru tafsiran. Wa muwassaran fahuwa mufassirun. Al-mufassiru yang menjelaskan. Mufassir itu menjelaskan atau menerangkan. Lima pada sesuatu. Lamnya adalah li ta'diyah. Manya sesuatu, lima pada sesuatu atau bagi sesuatu juga boleh. In bahama di situ adalah fi'lun madin. In bahama ya, in fa'ala. Dari kata-kata bahama ikut wazan ing fa'ala menjadi in bahama. Maknanya samar-samar atau tidak jelas. Lima bagi sesuatu in bahama yang samar-samar oleh dia ma minal hayati dari beberapa keadaan. Hay'ah itu keadaan. Keadaan. Saya ulang, al-halu bermula hal. Huwa dia hal, al-ismu yaitu isim, al-mansubu yang dinasabkan. Al-mufassiru yang menjelaskan lima bagi sesuatu in bahama yang samar-samar oleh dia ma minal hayati dari beberapa keadaan. Hay'ah di situ adalah jam'ul muannatsi asalimu. Ciri-cirinya ada tambahan alif dan ta mabsutah. Nahu ja'a zaitun raqiban. Nahu yaitu contohnya lafaz ja'a zaitun raqiban, ja'a telah datang zaitun oleh Zaid, nggak usah pakai si ya, biasanya ada yang mengasihkan si Zaid, nggak usah pakai si. Ja'a telah datang zaitun oleh Zaid, raqiban dalam keadaan raqib. Raqib itu menaiki ya, naik atau menunggangi kendaraan. Saya ulang, ja'a telah datang zaitun oleh Zaid raqiban dalam keadaan. Ingat dalam metode al-mu'allim hal itu bermakna dalam keadaan ya, hale dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia dalam keadaan raqiban, orang yang naiki kendaraan. Ya, ja'a telah datang zaitun oleh Zaid raqiban dalam keadaan orang yang menaiki kendaraan. Ini mana halnya raqiban? Mana dzul halnya? Dzul hal itu sahibul hal. Maknanya apa sih dzul hal? Yang memiliki hal, yang memiliki keadaan. Nama lainnya sahibul hal. Jadi kalau ada hal, ada dzul hal atau sahibul hal. Sahibul halnya adalah lafaz zaitun yang menjadi fa'ilnya ja'a. Raqiban menjadi hal. Jadi ini raqiban adalah halnya fa'il. Fa'ilnya adalah lafaz zaitun. Kemudian contoh kedua, wa raqibtu al-farasa musrajan. Wa raqibtu dan telah menunggangi atau menaiki oleh saya al-farasa pada kuda. Musrajan dalam keadaan dipelanai atau dikasih pelana. Asroja yusriju dari kasta dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian ini adalah sigot isim maf'ul, wa dzaka muf'alun wa dzaka musrajun. Karena menjadi hal harus dibaca nasab musrajan.
Wa raqibtu dan telah menunggangi atau menaiki oleh saya al-farosa pada kuda musrojan dalam keadaan dipelanai, artinya dikasih pelana kuda. Ya, kalau surujan siroj itu artinya adalah lampu, tapi ini musrojan artinya yang dipelanai, nggak mungkin dilampuin, ya, dikasih lampu bukan, maksudnya kudanya dikasih pelana. Walaki itu dan contoh ketiga ini. Nah, kalau yang contoh kedua, saya ulang. Contoh kedua ini mana dzulhalnya? Dzulhalnya adalah maf'ul bih, yaitu al-farosa. Jadi musrojan itu adalah hal yang memiliki hal atau dzulhal. Sahibul halnya adalah lafadz al-farosa. Al-farosa kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Jadi kalau contoh yang pertama, dzulhalnya adalah fa'il, yaitu zaitun. Contoh yang kedua, dzulhalnya adalah maf'ulun bih, yaitu al-farosa. Kemudian sekarang contoh yang ketiga ini. Walaqitu Abdallahi raqiban. Walaqitu dan telah menemui atau menjumpai oleh saya Abdallahi. Abda di sini maf'ul bih. Abdallahi pada Abdullah raqiban dalam keadaan mengendarai atau menunggang. Lah ini mana dzulhalnya? Lah ini yang contoh ketiga ini bisa maf'ul bih, bisa fa'il. Bisa yang punya hal, dzulhalnya bisa tak, lakitu. Ya, lakitu bisa tak. Ingat dibaca laki. Dari kata-kata laki ya, jangan lakoi itu. Kalau dibaca lako ikut wazan Roma itu ya kurang tepat karena ini laki ya, fa'ila. Jadi dibaca laki itu. Laki itu telah menemui atau menjumpai oleh saya Abdullah pada Abdullah raqiban dalam keadaan menunggang atau mengendarai kendaraan. Yang punya dzulhal atau sahibul hal ini bisa tak, bisa Abdullah. Lah ini butuh tafsir nanti kalau Al-Quran seperti ini. Jelas bahwa contoh pertama dzulhalnya adalah fa'il yaitu Zaid. Contoh kedua dzulhalnya adalah lafadz al-farosa. Lah contoh yang ketiga dzulhalnya bisa tak yaitu ana, bisa juga maf'ul bih yaitu Abdullah. Wama dan yang asbaha menyerupai oleh dia ma. Dzalika pada itu. Ya contoh-contoh itulah ya. Kemudian di dalam metode al-mu'allim sudah ada hal yang berupa jumlah ya. Contohnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Wa antum wawunya adalah wawul haliyah di dalam metode al-mu'allim bab hal. Bisa diulang. Ya, hal yang berupa jumlah haliyah. Wa ma dan yang asbah menyerupai oleh dia madzalika pada itu. Wala yakunu ini menggunakan mudzakkar lagi. Wala yakunu dan tidak ada al-halu oleh hal illa nakiratan yaitu kecuali nakirah. Jadi hal itu harus berupa isim nakirah ya. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu dan tidak ada. Lah ini mana isimnya yakunu huwa berupa huwa kembali kepada hal. Wala yakunu dan tidak ada oleh dia hal. Begitu kalau memberikan makna. Wala yakunu dan tidak ada oleh dia hal illa ba'da tamamil kalami. Ini ada 4 lafadz, 4 kalimat yang enggak boleh diputus yaitu illa, ba'da, tamam dan kalam. Illa ba'da tamamil kalami yaitu kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu dan tidak ada sahibuha oleh pemiliknya dia hal. Ya, hal di sini menggunakan muannats. Kalau yang tadi menggunakan mudzakkar. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa lafadz hal bisa mudzakkar dan bisa muannats. Karena asluhu al-halatu, maka di sini menggunakan sahibuha bukan sahibuhu. Sahibuhu boleh. Wala yakunu dan tidak ada sahibuha oleh pemiliknya hal atau dzulhal illa ma'rifatan yaitu kecuali isim ma'rifat. Wallahu taala a'lamu bishawab.